Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait teori penerjemahan dan asumsi dalam penerjemahan. Untuk Anda yang ingin menjadi seorang penerjemah, harus mengetahui teori dalam penerjemahan serta asumsi dalam penerjemahan. Mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Jika kita ingin belajar tentang teori penerjemahan, kita harus mengawali dengan pengertian teori penerjemahan. Perlu teman-teman ketahui bahwa teori menerjemah merupakan ilmu perbandingan antara dua bahasa, yaitu antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Menerjemah sejajar dengan semantik dalam ilmu linguistik serta berkaitan erat dengan sosiolinguistik. Kenapa ilmu terjemah berkaitan dengan semantik dan sosiolinguistik? Karena dalam ilmu terjemah kita membahas terkait kebudayaan serta problematika kebahasaan suatu masyarakat antara bahasa sumber yang diterjemahkan ke bahasa sasaran. Jika kita merunut ke sejarah teori penerjemahan, maka teori penerjemahan berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri yang disebut dengan istilah ilmu terjemah. Nah, ilmu terjemah ini merupakan cabang dari ilmu linguistik terapan. Sebagai pelajar penerjemah, kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa bidang penerjemahan pernah mengalami masa keemasan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam mampu menguasai peradaban dunia. Perlu diketahui jika pada masa dinasti Abbasiyah, umat Islam telah melakukan kegiatan penerjemahan buku asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan secara etimologis, penerjemahan berarti menyampaikan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam sebuah kegiatan penerjemahan terjadi proses alih bahasa, dan seorang penerjemah harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya padanan makna, konteks suatu bahasa, baik bahasa sumber maupun bahasa sasaran, serta ragam dari kedua bahasa tersebut. Oke, setelah teman-teman memahami terkait pengertian teori penerjemahan, kita akan melanjutkan ke fungsi dari teori penerjemahan. Teori penerjemahan memiliki 8 fungsi. Fungsi yang pertama adalah pemahaman maksud teks. Pemahaman maksud teks ditujukan supaya penerjemah dapat memahami maksud dan tujuan dari penulis teks bahasa sumber. Kemudian, penerjemah harus selalu mengacu pada teori penerjemahan selama melakukan proses penerjemahan. Fungsi yang kedua yaitu menguji kredibilitas penerjemah. Fungsi ini ditujukan untuk menjadi acuan seorang penerjemah selama proses penerjemahan, sehingga seorang penerjemah tidak melakukan proses pengubahan terhadap keaslian pesan dalam teks bahasa sumber. Fungsi ketiga adalah membantu memetakan audiens. Fungsi ini ditujukan untuk membantu penerjemah dalam menentukan karakteristik pembaca, sehingga penerjemah dapat menentukan pilihan bahasa yang tepat dalam proses penerjemahan. Fungsi yang keempat yaitu menentukan jenis tulisan teks. Fungsi ini ditujukan untuk membantu penerjemah dalam menentukan pilihan padanan kata yang paling tepat berdasarkan pada karakteristik masyarakat, latar kebudayaan, serta konteks dan bidang pada teks yang diterjemahkan. Untuk fungsi selanjutnya yaitu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh penerjemah selama proses penerjemahan. Kemudian, fungsi yang keenam adalah menentukan solusi permasalahan. Dan solusi ini ditujukan untuk menentukan solusi pada permasalahan yang dihadapi selama proses penerjemahan. Fungsi yang ketujuh yaitu membantu menentukan prosedur yang tepat untuk dilakukan selama proses penerjemahan. Dan fungsi yang kedelapan adalah menentukan strategi yang paling tepat dalam proses penerjemahan.
Setelah kita mengetahui seluruh fungsi dari teori penerjemahan, maka kita akan melanjutkan ke penjelasan terkait teori penerjemahan. Terdapat 4 teori penerjemahan yang seharusnya teman-teman ketahui, yaitu teori umum dalam penerjemahan, teori terjemah khusus, teori terjemah takhosusiyah atau spesialis, serta teori mesin penerjemahan. Teori umum dalam penerjemahan mencakup berbagai aspek terjemahan, yaitu struktur bahasa, jenis teks yang diterjemahkan, pesan yang terdapat di dalam teks, serta berbagai prosedur penerjemahan. Sedangkan teori terjemah khusus merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan, keunikan, serta keistimewaan antara dua bahasa yang diterjemahkan. Sedangkan terjemah takhosusiyah merupakan proses penerjemahan yang berdasarkan pada penyesuaian padanan makna antara kedua bahasa. Padanan tersebut mencakup beberapa hal, di antaranya penggunaan istilah khusus, penggunaan idiom, penggunaan kolokasi, serta proses restrukturasi susunan kalimat. Adapun teori penerjemahan yang keempat adalah teori penerjemahan yang sangat sering digunakan oleh para penerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, yaitu teori mesin penerjemahan. Nah, selanjutnya mari kita bahas terkait keempat teori tersebut secara terperinci. Mari kita awali dengan penjelasan teori umum dalam penerjemahan. Dan teori ini mencakup 4 hal, yaitu urgensi teori umum dalam penerjemahan, fenomena pada teori umum dalam penerjemahan, penggunaan teori deduktif dalam penerjemahan, serta penggunaan teori induktif dalam penerjemahan. Selanjutnya, kita bahas terkait teori terjemah takhosusiyah atau spesialis. Teori ini mencakup 4 hal, yaitu permasalahan dalam menerjemahkan teks sastra, kemudian cara dalam menerjemahkan teks ilmiah, ketiga, implementasi analisis kontrastif, dan keempat, pokok pembahasan teori terjemah spesialis. Setelah teman-teman memahami teori umum dan teori spesialis, kita lanjutkan ke penjelasan teori mesin penerjemahan. Teori ini sangat banyak digunakan oleh para penerjemah, baik dari bahasa Arab maupun dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kelahiran teori mesin penerjemahan dilatar belakangi oleh perkembangan proses penerjemahan di beberapa negara maju. Di negara tersebut, proses penerjemahan dilakukan secara otomatis menggunakan mesin penerjemahan. Mesin penerjemahan telah melalui berbagai perkembangan. Diawali dengan sistem penerjemahan yang dilakukan secara otomatis oleh mesin penerjemahan, yang kemudian berlanjut menjadi mesin penerjemahan dengan alat bantu yang biasa disebut dengan translation software. Namun, perlu diketahui bahwa teori mesin penerjemahan ini tidak luput dari permasalahan atau problematika. Setelah teman-teman mengetahui teori mesin penerjemahan, kita lanjutkan ke kategori mesin penerjemahan berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan tingkatannya, mesin penerjemahan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah mesin penerjemahan tingkat dasar atau entry level home use, yaitu mesin penerjemahan yang biasa digunakan untuk tujuan informatif. Tetapi mesin ini tidak cocok digunakan oleh seorang profesional. Kategori kedua adalah mesin penerjemahan tingkat standar atau professional level, yaitu mesin penerjemahan berupa kamus yang memiliki kapasitas di atas tingkat dasar. Dapat digunakan oleh seorang profesional karena memiliki fasilitas edit hasil terjemah, menambahkan atau mengurangi data pada kamus penerjemahan. Untuk kategori ketiga disebut dengan tingkat advance atau company level,
Sistem ini digunakan dalam skala besar yang mencakup multibahasa serta memiliki dokumentasi teknis. Berdasarkan kategori tersebut, teman-teman bisa memilih kategori mesin penerjemahan yang layak untuk digunakan. Dan kita lanjutkan ke program bantuan penerjemahan berbasis komputer. Terdapat 5 program bantuan penerjemahan berbasis komputer. Yang pertama adalah Electronic Dictionary, yang kedua adalah Sistem Manajemen Terminologi atau Database, yang ketiga adalah Translation Memory System, yang keempat adalah Sistem Penulisan Bahasa Asing, dan yang kelima adalah Translation Workbench. Karena kita saat ini berada dalam era digital, maka teman-teman penerjemah dapat memanfaatkan program bantuan penerjemahan berbasis komputer. Tapi perlu diingat bahwa seluruh program bantuan ataupun mesin ini adalah alat yang membantu kita dalam proses penerjemahan. Setelah kita ketahui berbagai hal terkait dengan mesin penerjemahan, mari kita ketahui kekurangan dari mesin penerjemahan. Perlu kalian ketahui bahwa mesin penerjemahan berciri konstansi. Maksudnya adalah mesin ini bekerja berdasarkan database yang dimiliki. Dia menerjemahkan cenderung secara kata per kata tanpa memperhatikan idiom, unsur budaya, keluasan bahasa maupun struktur kalimat yang seharusnya pada bahasa sumber dan bahasa sasaran. Selain itu, perlu diketahui bahwa mesin penerjemahan adalah robot. Mesin ini menerjemahkan seluruh kata yang di-entry secara otomatis ke dalam multibahasa. Mesin penerjemahan tidak bekerja berdasarkan latar belakang ilmu pengetahuan maupun pengalaman menerjemah. Selain itu, mesin penerjemah juga tidak memiliki dzauq lughah, sehingga pemanfaatan mesin ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan utama dalam kegiatan penerjemahan. Mesin penerjemah masih tetap membutuhkan asisten untuk proses edit. Oleh sebab itu, jangan menjadikan mesin penerjemahan sebagai alat utama dalam kegiatan penerjemahan. Jika kita menggunakan mesin penerjemahan sebagai alat bantu, maka kita harus mengecek kembali hasil terjemahan yang dihasilkan oleh mesin terjemah tersebut. Oke, sekian penjelasan terkait teori penerjemahan dan asumsi dalam penerjemahan, dan semoga teman-teman semuanya lebih bijak dalam menggunakan mesin penerjemahan. Sekian penjelasan dari saya dan sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi